semuanya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jogi Andeka dengan NIM 2010524101 dari Prodi Teknologi Pendidikan semester 2 kelas B. Di sini saya akan membuat sebuah video yang mengenai terkait dengan bagaimana mengelola hasil evaluasi pembelajaran dan evaluasi program yang sudah dirancangkan terkait dengan halnya pembelajaran tatap muka. Baik, sebelumnya melihat dari sebuah pertanyaan yang sangat begitu bisa kita lihat dari jawaban yang akan segera saya jawab sekarang ini. Baik, jikalau kita mengevaluasi suatu kegiatan pembelajaran ataupun hasil pembelajaran, maka tidak terlepas dari evaluasi tersebut adalah kita harus mencari titik lemah ataupun titik kekurangan ataupun titik kesalahan dari kegiatan hasil pembelajaran tersebut. Jikalau memiliki kekurangan, kelemahan pada hasil pembelajaran tersebut, seperti hanya kenapa sih nilai dari para anak murid itu kecil sekali pada ujian semester ini, pada ujian tertentu. Nah, dari sana kita bisa mengambil gambaran bahwa setiap evaluasi hasil pembelajaran bisa dijadikan sebagai alat untuk bisa melengkapkan kegiatan pembelajaran yang akan datang, menjadikan para murid itu bisa memperoleh hasil pembelajaran yang begitu efektif sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendidik begitu. Terus ketika para pendidik di dalam mengevaluasi hasil pembelajaran, maka di sana tidak terlepas dari peran seorang guru. Seberapa dekatnya sih seorang guru dengan para muridnya? Karena kegiatan hasil evaluasi hasil pembelajaran itu juga terkait dengan seberapa dekatnya hubungan antara guru dengan peserta didiknya itu sendiri. Karena jikalau kita melihat sehebat apapun gurunya, kalau tidak bisa menjaga ataupun tidak bisa membangun hubungan dengan muridnya, maka setiap stimulus yang diberikan oleh para pendidik tersebut tidak akan pernah masuk ke dalam pikiran dan daya pikir dan daya ingat para peserta didiknya itu sendiri. Maka dari itu, jikalau para pendidik tidak mampu atau tidak bisa mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran, maka di sana mereka harus berkonsultasi ataupun bekerjasama dengan guru lain ataupun meminta bimbingan dengan kepala sekolah dan PPH yang terkait begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa mengelola hasil evaluasi dari program yang sudah direncanakan ketika di dalam kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, dari saya adalah kita itu di dalam kegiatan pembelajaran harus merancang sebuah program-program yang menarik, baik itu secara informal maupun non formal, baik itu secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Nah, seperti program ekstrakurikuler pada umumnya, ini kan sangat umum dan sangat banyak diminati oleh para peserta didik. Jadi jikalau para pendidik haruslah mampu merancang sebuah program-program yang dapat membangun soft skill dan hard skill para peserta didik pada umumnya dan kedepannya begitu. Jikalau setiap program yang sudah direncanakan yang sudah dibuat dapat membangun, dapat memantapkan soft skill dan hard skill para peserta didik, maka di sana tinggallah sebuah
kesan, tinggal sebuah pengalaman bagi para peserta didik untuk bisa menerapkan setiap ilmu yang ia dapat dari setiap program yang sudah direncanakan. Lalu dari evaluasi hasil program yang sudah dilaksanakan, bagaimana kita mengelolanya, yaitu dengan memanfaatkan setiap hasil program itu dengan sebaik-baiknya. Seperti biasanya itu ada kelebihannya, itu ketika di dalam kegiatan pembelajaran ada sebuah programnya, itu biasanya ada peserta didik yang berprestasi begitu. Jadi jikalau prestasi peserta didik itu sangat memungkinkan kita untuk bisa menjadikan para murid, para peserta didik itu bisa kita bina ke depannya, maka itulah salah satu cara kita untuk bisa mempertahankan evaluasi dari hasil program tersebut. Itu terkait dengan pembinaan. Maka siswa itu tersebut, peserta didik itu tersebut harus dibina. Itu yang terus selanjutnya bagaimana cara langkah kita lagi untuk bisa mengelola hasil program yang sudah direncanakan ketika di dalam sebuah kegiatan pembelajaran tatap muka, yaitu dengan menjadikan setiap hasil evaluasi program yang belum terlaksana dengan baik itu sebagai acuan untuk bisa lebih baik lagi ketika menjalankannya di periode berikutnya. Jadi di sana tatkala ada program yang belum terlaksana dengan baik ataupun program yang belum terlaksana, itu bisa dijadikan sebagai acuan, sebagai wadah untuk kita untuk bisa bersemangat lagi sebagai pendidik untuk bisa memenuhi program tersebut dan bisa merealisasikan program tersebut kepada para peserta didik. Karena dengan adanya sebuah program-program yang belum bisa terlaksana dengan baik oleh perancang program tersebut, baik dari guru maupun dari pihak sekolah ataupun dari yang lainnya, itu bisa membuat kita bisa mengembangkan ide kreatif kita, ide inovatif kita di dalam menjadikan para program yang sudah dirancang itu bisa dirasakan manfaatnya oleh para peserta didik. Dengan adanya sebuah program yang sudah dilaksanakan, maka kita berharap sebagai pendidik tentu akan ingin menjadikan para peserta didik yang berkualitas, yang dapat berdaya saing ke depannya. Terus selanjutnya sebagai tambahan pada bagaimana mengelola evaluasi hasil pembelajaran ketika di dalam kegiatan pembelajaran tatap muka, maka syaratnya adalah, yang pertama adalah kita harus mengelola hasil pembelajaran tersebut dengan baik, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus menjadikan hasil pembelajaran tersebut sebagai motivasi atau memberikan sebuah sosialisasi atau sebuah pembinaan kepada para peserta didik. Karena dengan hasil pembelajaran yang dapat kita sosialisasikan dengan mereka, sehingga membuat mereka bisa lebih bersemangat lagi untuk belajar. Jadi kita harus menjadikan sebuah kegiatan evaluasi hasil pembelajaran sebagai acuan, sebagai wadah untuk lebih membuat para peserta didik itu lebih bersemangat lagi ketika setiap kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan, dengan harapan kita sebagai pendidik bisa melahirkan ataupun bisa menciptakan para generasi yang unggul, para generasi yang cerdas, para generasi yang dapat berdaya saing ke depannya. Baik, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Joki Andika. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.